Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai murid Kristus ialah melaksanakan tugas perutusan yang sejak semula kita terima dalam sakramen pembaptisan. Tugas perutusan sebagai seorang Kristen harus dinyatakan dan tampak dalam kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Kehadiran kita bagi sesama akan terasa bila kita datang dengan kerendahan hati. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan akan semakin mesra bila kita datang dengan membawa kesetiaan. Sebab sikap setia adalah jaminan ketegaran dan kekokohan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dilukiskan harapan-harapan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi, bahwa sebagai orang Kristen hendaknya mereka berani menghidupi nilai-nilai Kristiani, yakni sepikiran dan seperasaan dengan Yesus Kristus.
Teladan tertinggi cara hidup seorang Kristen yaitu meniru cara hidup Kristus Yesus yang mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Harapan Rasul Paulus bagi orang Kristen di Filipi agar mereka juga dapat setia dengan sikap merendahkan diri dan barangkali sampai mengalami kematian karena memberi kesaksian akan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, salah seorang tamu dalam suatu perjamuan di rumah orang Farisi berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam perjamuan Allah." Yesus menanggapi perkataan itu bahwa mereka terlihat berbangga hati karena sebagai orang Farisi dan ahli Taurat merasa otomatis ambil bagian dalam keselamatan, wajib terselamatkan. Orang-orang Farisi merasa akan terselamatkan karena telah melaksanakan aturan-aturan keagamaan. Perumpamaan Yesus mengingatkan akan pentingnya mengosongkan diri dan sikap setia berbuat baik tanpa merasa nyaman dengan status keagamaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk mengosongkan diri, sebagaimana Kristus telah mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba. Status maupun ulah peribadatan atau kegiatan keagamaan yang kita bangun tidak cukup menjadi jaminan keselamatan kelak. Sebab perjamuan disediakan bagi mereka yang berani mengosongkan diri dan setia untuk melaksanakan kehendak Allah yang ditampakkan dalam sikap hidup yang selalu dijiwai oleh dorongan kasih, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita meneladan sikap Yesus Kristus yang rela mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba, supaya hidup kita makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Jadikan kami mampu untuk sepikiran dan seperasaan denganmu. Dan semoga kami selalu setia, teguh dalam beriman. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami serupa dengan hati-Mu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.